Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib begitu cinta sama Rasulullah, tapi Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Sering saya bilang, beberapa kali saya katakan, Allah itu seakan cemburu kepada setiap orang yang mau dekat kepada Nabi Muhammad. Belum lahir, siapa sih orang yang nggak tahu kalau seorang bapak itu paling senang kalau dapat anak pertama. Wah, saya bakalan ada keturunan nih. Wah, saya bakalan wah. Nabi Muhammad SAW ketika itu masih dalam perut ibundanya. Seakan-akan Allah katakan kepada Abdullah, wahai Abdullah, tidak ada orang yang boleh mencintai Muhammad melebihi dari cintaku. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatuna Aminah menunggu-nunggu kehadiran Nabi Muhammad SAW daripada Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Dipulangkan Nabi Muhammad. Berapa lama dari situ? Nabi Muhammad SAW usia 6 tahun. Seakan-akan Allah katakan kepada Aminah, wahai Aminah, tidak ada orang yang lebih mencintai Muhammad selain aku. Maka Sayyidatuna Aminah juga hilang. Kemudian Sayyidina Abdul Muttalib baru 2 tahun lagi sayang-sayangnya sama Rasulullah SAW. Bahkan kalau Abdul Muttalib itu mengumpulkan anak-anaknya semua, ada satu tempat di sejadahnya Abdul Muttalib letakkan Nabi Muhammad SAW di samping Abdul Muttalib. Bahkan sebelum Abdul Muttalib datang, ada kisah bahwa Abdul Muttalib tempatnya diduduki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Abdul Muttalib datang, paman-paman Nabi Muhammad mengatakan, wahai Muhammad, Abah sudah datang, ayo. Kata Abdul Muttalib, biarkan Muhammad duduk di situ. Karena cintanya Abdul Muttalib kepada Rasulullah SAW. Sejarah Nabi, tanpa ada pemahaman sejarah Nabi, seseorang bisa-bisa salah di dalam memahami. Ya, makanya ada namanya asbabun nuzul di dalam ilmu Al-Qur'an. Apa itu asbabun nuzul? Ya sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada orang yang mau nipu Imam Nawawi, dikirain fahamnya cuman fikih saja. Imam Nawawi ini namanya Yahya, ya, An-Nawawi, alimnya luar biasa. Ya, alimnya luar biasa. Beliau betul-betul mengambil daripada perintah Allah di dalam Al-Quran kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, kata Allah mengatakan kepada Nabi Yahya, ambil kitab itu dengan kuat, ambil buku itu dengan kuat. Seakan-akan Imam Nawawi yang bernama Yahya, beliau ini nama aslinya Yahya. Kenapa Nawawi? Karena beliau memiliki daerah tempat tinggalnya namanya Nawa. Jadi ada namanya nisbat. Orang itu kalau orang Nawa, nisbatnya Nawawi. Supaya apa? Supaya orang gampang mengenali. Misalnya dia orang Bintaro, ya, Al-Bintari, ya, Al-Bintari kalau untuk laki-laki. Kalau perempuan Al-Bintariyah, ya. Misalnya namanya Johan Al-Bintari. Oh, kan keren tuh, ya. Itu namanya nisbat. Nisbat seseorang kepada satu tempat. Nah, Imam Nawawi karena beliau berasal daripada Nawa, maka beliau nisbatnya kepada daerah beliau, An-Nawawi, dari Nawa. Adapun ada seorang ulama yang tersohor juga dari Indonesia, namanya Syekh Nawawi, itu kan gara-gara nama, tapi mengikuti ulama yang berasal daripada Nawa. Jadi bapaknya menamakan anaknya serupa seperti nama seorang imam, supaya berharap anaknya juga menjadi seorang imam. Karena Nabi Muhammad katakan, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Kalian di hari kiamat nanti dipanggil dengan nama kalian. Nama kalian nanti di hari kiamat dipanggil sama Allah. Dipanggil sama malaikat nama kalian. Bayangin kalau namanya aneh. Malu enggak kira-kira? Itu nama ente. Nama ente itu. Kandang bin Pengki. Itu nama ente, Kandang. Kata Rasulullah yang mengatakan innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Makanya Nabi Muhammad SAW kalau ada nama yang aneh, Nabi Muhammad rubah. Datang orang, Masmuk, kata Nabi, siapa nama kamu? Nama saya Hazan. Apa Hazan? Huzn. Artinya apa? Kesedihan. Kata Rasulullah, bal anta farah. Kamu itu bukan sedih tapi senang. Nabi Muhammad SAW menamakan
seseorang dengan nama senang, tadinya namanya sedih. Nabi Muhammad SAW begitu perhatiannya sama nama. Ada sahabat Nabi yang namanya Suhail. Ketika di dalam salah satu peperangan, banyak yang memanah dari sahabat Nabi. Nabi Muhammad katakan, kasih anak panah kepada Suhail yang lebih banyak, karena namanya Suhail, gampang. Begitu Rasulullah SAW. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, kalian di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama kedua orang tua kalian, maka perbaiki nama kalian. Fahassinu asma'akum. Diperbaiki nama-nama kita. Tadi tentang sejarah Nabi sangatlah penting di Suriah. Bukan di pusat kota Damaskus, walaupun Imam Nawawi kemudian di akhir kehidupannya membuka satu tempat namanya Darul Hadis, atau di situ beliau mengajar, tapi beliau berasal agak dari kampung. Ini ulama lughah. Ya, Ibnu Malik ini ulama lughah. Kalau anak pondok pasti tahu karena ada kitab karangannya di dalam ilmu nahwu yang berjudul Alfiyah Ibn Malik. Al-Alfiyah Ibnu Malik. Itu ada sekitar 1000 bait. Ya, 1000 bait pelajaran tentang nahwu, bahasa Arab. Beliau Al-Imam Nawawi berguru kepada Al-Imam Ibn Malik. Sampai suatu saat ketika beliau mengarang kitab ini, kitab yang sangat dikenal di Indonesia, dan semua santri-santri pasti mengenal, namanya Al-Alfiyah Ibnu Malik. Beliau mengarang itu ketika Imam Nawawi datang. Jadi suatu waktu Imam Nawawi datang ke tempat Ibn Malik, mengetuk pintu. Kebetulan gurunya sedang mengarang Alfiyah Ibn Malik, sudah sampai mubtada khabar. Ya, di dalam bahasa Arab, musawwiratnya. Kemudian dia katakan, wala yajuzul ibtida bin nakirah ma lam tufidka 'inda Zaidin namirah. Fahal fata fikum fama khillun lana. Kemudian ada yang ketok pintu. Siapa di luar? Yahya An-Nawawi. Oh, Yahya. Kemudian diteruskan, wa rajulun minal kirami 'indana. Dan laki-laki dari orang yang mulia datang ke tempat kami. Itu bait yang dijadikan contoh di dalam grammar bahasa Arab, cara untuk memahami bahasa Arab diambilnya dari kedatangan Al-Imam Nawawi, di antara salah satu sebabnya. Al-Imam Nawawi, ya, beliau sangat alim di dalam ilmu hadis. Beliau dikedepankan. Ada kitab beliau yang judulnya Riyadhus Shalihin, sampai-sampai nama masjid Riyadhus Shalihin, nama madrasah Riyadhus Shalihin, ya. Itu karangan Al-Imam Nawawi. Kitabnya sangat terkenal, mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam ilmu fikih beliau ada Minhajut Talibin. Kitab Al-Minhaj terkenal sekali, menjadi rujukan di dalam ilmu fikih. Jadi beliau ulama terkenal. Jadi suatu waktu pada zamannya ada Yahudi yang mau menipu. Datang kepada Imam Nawawi dan mengatakan bahwa kami ini memiliki hak untuk menguasai satu daerah di Khaybar. Karena ada perjanjian pada zaman Nabi, dan di zaman Nabi itu Khaybar itu tadinya milik orang Yahudi. Sebenarnya bukan milik orang Yahudi. Ya, sebelum adanya orang Yahudi datang dari kota Yaman, ada dua adik kakak namanya Aus sama Khazraj. Aus sama Khazraj. Saya pernah ceritakan bahwa daerah terkenal pada masa itu adalah kerajaan terkenal namanya Kerajaan Habasyah. Kerajaan apa? Kerajaan Habasyah ini di bawah kerajaan besar namanya Romawi. Habasyah ini besar. Daerah-daerah Afrika dikuasai oleh Habasyah. Jadi bukan dikira Habasyah Ethiopia, bukan Ethiopia saja. Karena kebetulan pada masa itu pusat kerajaannya di Ethiopia, maka dikira Habasyah hanya Ethiopia. Padahal sebagian besar daerah Afrika itu masuk kekuasaan Habasyah. Bahkan daerah Yaman sekalipun, daerah Yaman ini daerah kebanggaan orang Arab pada masa itu, ya. Karena ada kerajaan Sabah, ada kerajaan Hadramaut, ya, ada kerajaan-kerajaan yang apalagi memiliki situs yang begitu hebat. Di antaranya adalah Nabi Hud berasal dari situ. Nabi Arab yang pertama namanya ada Nabi Hud, berasal dari Yaman. Dikatakan juga Nabi Soleh berasal dari
dari Yaman. Kemudian Ratu Balqis berasal dari Yaman. Kerajaan Sabak di Yaman. Yaman besar, tapi kalian kalau tahu bahwa sesungguhnya Yaman yang dibanggakan oleh orang Arab nih. Pada masa itu ada, kalau Makkah Madinah itu disebutnya Hijaz. Dan Hijaz tidak sebesar Yaman. Dikenal di mana-mana. Tapi Hijaz memiliki Makkah, peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dituju semua orang Arab ketika itu untuk haji. Yaman ini di bawah kekuasaan Habasyah. Makanya Habasyah mengirim satu utusan untuk menjadi pemimpin di Yaman yang bernama Abraha. Abraha ini orang mana? Orang Afrika, bukan orang Arab. Abraha orang Afrika. Abraha ini di bawahnya Najasyi. Ini Najasyi ini pemimpin yang ada di Habasyah, Yaman, di bawah Abraha. Romawi ketika itu adalah adidaya dunia yang pegang semua atau setengah separuh yang mengatur urusan yang ada. Di bawah jajahan dia semua. Bahkan kerajaan-kerajaan yang besar di bawah kerajaan Romawi yang kemudian akhirnya dikalahkan oleh Rasulullah SAW ataupun sahabatnya Abu Bakar. Habasyah di bawah kekuasaan Najasyi, Yaman di bawah kekuasaan Abraha, dan Hijaz, ya istilahnya Hijaz ini kampung-kampung, jadi mereka cuman fokus kepada qabilah. Nah, di antara Hijaz ini ada nama daerah namanya Yathrib. Namanya apa? Yathrib. Ya, Yathrib ini sekarang bernama Madinah Al-Munawwarah. Yathrib dan Makkah. Makkah, Yathrib, kemudian ya, ada daerah Yaman. Daerah Yaman ini ada dua orang namanya Aus dan Khazraj. Aus sama Khazraj. Khazraj sama Aus ini adik sama kakak. Nama orang. Adik sama kakak. Hijrah datang ke negeri Yathrib. Daerah Yathrib dia lihat bahwa sungguhnya airnya bagus, kemudian kurmanya banyak. Yang tadinya nggak ada yang tinggal di situ. Akhirnya dia adik kakak tinggal di daerah Yathrib. Berkembang biak di situ, punya anak. Akhirnya kemudian dia punya keturunan sampai keturunan Aus sama Khazraj ini banyak. Namun orang Yahudi melihat bahwa di sini ada kehidupan, lalu dia kuasai sebagian tempat. Ada Banu Nadir namanya, keturunan daripada orang-orang Yahudi. Ada Khaybar. Sebagian tempat itu diambil oleh orang Yahudi. Jadi betul kalau saya katakan Yahudi juga sebenarnya aslinya numpang di situ. Kemudian dia merasa bahwa dirinya memiliki daerah yang namanya Khaybar, karena pertama kali penemu adalah Aus dan Khazraj. Makanya di kota Madinah rata-rata Arabnya Arab dari Yaman, yaitu yang mereka berasal daripada Aus dan Khazraj. Yahudi masuk, mulai Aus sama Khazraj ini berantem. Karena Aus keturunannya bersahabat dengan satu kabilah daripada Yahudi, dan Khazraj bersahabat dengan satu kabilah dari Yahudi, sehingga anak cucunya berantem satu sama lain. Datanglah Nabi Muhammad mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj dan memberikan peringatan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka dulunya adalah adik kakak atau keturunan dari satu bapak. Sehingga bersatulah Aus dan Khazraj. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Yahudi ada namanya Yahudi Khaybar. Nabi Muhammad pernah berperang, kan terkenal tuh peperangan Khaybar, ya, melawan orang Yahudi. Di tanah Khaybar yang tadinya milik Yahudi, mereka katakan milik Yahudi, satu orang datang kepada Imam Nawawi dan mengatakan bahwa Khaybar ini setelah diambil oleh Nabi memberikan perjanjian yang dihadiri oleh beberapa sahabat dan ditandatangani atau disempel, dikasih jari apa? Masa itu dia apa? Khatam oleh beberapa sahabat pada tahun ke-8 daripada hijrahnya Nabi. Dia mau nipu, dikira yang ditipu ini hanya faham fiqih, hanya faham Quran. Padahal Al-Imam Nawawi paham hadis, paham sejarah. Jadi dia katakan ini bukti sudah nyata, dilihat betul ini. Ini tulisan
pada masa-masa zaman Nabi Muhammad SAW. Emang dibikin sesuai sekali dengan zaman. Tapi anehnya, yang memberikan tanda tangan pada masa itu, dia tulis nama sahabat-sahabat besar. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian dia tulis juga sahabat namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian dia tulis juga nama beberapa sahabat, Mus'ab bin Umair. Ya. Kemudian dia tulis juga nama beberapa sahabat gitu. Kata Imam Nawawi, kalau kamu mau nipu saya, jangan dengan sesuatu yang seperti ini. Saya paham sejarah. Maksudnya, ini tahun 8 dibikin perjanjian. Hamzah bin Abdul Muttalib meninggalnya tahun 3. Masa dia bangkit lagi dari kuburannya kemudian mau tanda tangan? Paham atau tidak? Terkadang sesuatu yang mudah bagi orang yang paham, bagi orang yang tidak paham bisa jadi diserahkan tanah yang harusnya milik kaum muslimin kepada orang Yahudi. Ikrimah bin Abu Jahal masuknya tahun ke-10 atau tahun ke-9, kenapa tahun ke-8 sudah bisa tanda tangan sama Nabi? Jadi orang Islam. Ini nggak masuk akal katanya. Makanya tentu bagi kita sekarang memahami sejarah itu sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting, sesuatu yang harus kita jadikan ini bukan sekedar hobi atau seru atau pengen tahu, enggak. Ini dijadikan pegangan kita untuk memahami agama Islam, karena sebagian daripada hukum tidaklah akan diketahui kecuali kalau kita tahu ceritanya. Walaupun kita tahu nih seperti tadi, kalau dia tidak tahu sejarah, Imam Nawawi mungkin dia akan katakan ini cocok, disaksikan beberapa orang. Dan kemudian orang Yahudi datang dengan mengajak damai dan meminta tanah tersebut karena itu adalah hak mereka dan sudah diiyakan oleh beberapa sahabat. Harusnya sudah, tapi karena pemahaman beliau dalam sejarah, maka beliau adalah orang yang cerdas. Imam Nawawi adalah orang yang cerdas, orang yang hebat. Di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam bermaksiat kepada Tuhannya, maka dia telah salah jalan. Kok Nabi maksiat? Berarti di dalam Al-Quran saja dijelaskan bahwa Nabi maksiat. Berarti Nabi itu boleh maksiat. Al-Quran nih dalilnya. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam bermaksiat. Nabi Adam ketika itu belum jadi nabi. Kalau tahu sejarahnya, maka kita bisa katakan bahwa Nabi Adam ketika itu belum menjadi nabi. Nabi Musa memukul orang sampai orang tersebut terjatuh dan meninggal. Betul atau tidak? Ada nggak ceritanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam memukul satu orang dari kabilah Qibti, kemudian terjatuhlah dia, kemudian dia meninggal. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Apakah dilakukan oleh seorang nabi? Nabi Musa sebelum itu belum menjadi nabi. Setelah itu baru Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjadi nabi. Terkadang sesuatu yang berhubungan dengan akidah, kalau kita tidak ketahui sejarahnya juga menjadi fatal bagi kita. Makanya perlu pengetahuan dalam sejarah. Walaupun sejarah kita kira ini sebagai sesuatu yang seru-seruan aja, tidak. Sejarah harus kita pegang untuk menjadi pedoman kita dan untuk kita menjadikan sejarah ataupun kisah-kisah ini pelajaran kepada orang-orang setelah kita. Bahkan di dalam Al-Quran banyaknya cerita tuh kan. Cerita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi, begitulah wahai Muhammad, kami ceritakan kisah Nabi-Nabi terdahulu, linuthabbita bihi fuadak, supaya hatimu mantap. Begitu juga kita diceritakan cerita. Kalau kita nggak tahu ada orang yang pernah melakukan sebelum kita, mungkin kita nggak mau melakukan suatu kebaikan. Tapi sudah ada yang pernah melakukan. Oh, berarti bisa jadi saya juga bisa melakukan seperti itu. Kalau sahabat-sahabat bisa melakukan seperti itu, kalau tabi'in bisa, kalau salafus saleh bisa, kalau orang terdahulu saya, apalagi orang-orang yang kita pandang ataupun kita belum jauh masanya dari kita, diceritakan kisah-kisah mereka, terasa kita juga pengen jadi seperti mereka. Jadi kisah itu penting sekali untuk kita jadikan pegangan. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita pernah bercerita tentang sudah sampai mana? Kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh
ayahnya, ibunya, kakeknya, sampai Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Kemudian kisahnya berhenti karena ada Muharram. Kemudian kisahnya berhenti karena bulan lalu juga kita adakan acara khusus ya bersama Habib Ghais. Nah, sekarang setelah 2 bulan yang lalu kita cerita tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW masih kecil, sekarang kita teruskan ceritanya. Tapi masih ingat nggak kisahnya? Masih ingat nggak kira-kira? Iya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kita di dalam menghafal. Amin ya Rabbal. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan sekali langsung hafal, enak Abu Hurairah. Ya, itu diasah, bukan langsung jadi, diasah. Naam. Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib begitu cinta sama Rasulullah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala cabut nyawanya. Sering saya bilang, beberapa kali saya katakan, Allah itu seakan cemburu kepada setiap orang yang mau dekat kepada Nabi Muhammad. Belum lahir, siapa sih orang yang nggak tahu kalau seorang bapak itu paling senang kalau dapat anak pertama. Wah, saya bakalan ada keturunan nih. Wah, saya bakalan wah. Nabi Muhammad SAW ketika itu masih dalam perut ibundanya. Seakan-akan Allah katakan kepada Abdullah, wahai Abdullah, tidak ada orang yang boleh mencintai Muhammad melebihi dari cintaku. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatuna Aminah menunggu-nunggu kehadiran Nabi Muhammad SAW daripada Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Dipulangkan Nabi Muhammad. Berapa lama dari situ? Nabi Muhammad SAW usia 6 tahun. Seakan-akan Allah katakan kepada Aminah, wahai Aminah, tidak ada orang yang lebih mencintai Muhammad selain aku. Maka Sayyidatuna Aminah juga hilang. Kemudian Sayyidina Abdul Muttalib baru 2 tahun lagi sayang-sayangnya sama Rasulullah SAW. Bahkan kalau Abdul Muttalib itu mengumpulkan anak-anaknya semua, ada satu tempat di sejadahnya Abdul Muttalib letakkan Nabi Muhammad SAW di samping Abdul Muttalib. Bahkan sebelum Abdul Muttalib datang, ada kisah bahwa Abdul Muttalib tempatnya diduduki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Abdul Muttalib datang, paman-paman Nabi Muhammad mengatakan, wahai Muhammad, Abah sudah datang, ayo. Kata Abdul Muttalib, biarkan Muhammad duduk di situ. Karena cintanya Abdul Muttalib kepada Rasulullah SAW. Karena Abdul Muttalib tahu dari beberapa pesan dari orang tuanya. Ya, orang tuanya memesani, pamannya Al-Muttalib memesani kepada Abdul Muttalib. Kemudian juga Abdul Muttalib berjumpa dengan beberapa orang-orang pintar. Di antaranya Saif bin Zi Yazin, seorang raja yang pernah memanggil Abdul Muttalib 4 mata berbicara. Dan mengenal Abdul Muttalib dan tahu bahwa sungguhnya Abdul Muttalib akan memiliki seorang cucu, yaitu nabi daripada nabinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau sudah tahu. Makanya beliau katakan, sesungguhnya Muhammad akan memiliki masa depan yang hebat. Maka meninggallah Abdul Muttalib. Allah katakan, wahai Abdul Muttalib, tidak ada orang yang boleh mencintai Muhammad melebihi daripada kecintaanku kepada Muhammad. Lalu Abdul Muttalib memberikan wasiat kepada putranya yang bernama Abdu Manaf. Nama aslinya Abdu Manaf, tapi dipanggil dengan kunyah Abu Talib karena punya anak namanya Talib. Itu namanya kunyah. Kalau sesuai daerah tadi namanya nisbah atau nisbat. Tapi kalau sesuai nama anak namanya kunyah. Kunyah itu nama orang yang didahului dengan nama anaknya yang laki-laki atau perempuan. Umumnya anak pertama. Atau anak yang paling dikenal supaya orang lain gampang. Misalnya kita punya anak 5, ada namanya Muhammad, ada namanya Ahmad, ada namanya Ali, ada namanya Abdurrahman, ada namanya perempuan Fatimah misalnya. Tapi dari anak pertama Muhammad, tapi anak yang paling terkenal namanya Abdurrahman, dikenal banyak orang, maka boleh memberikan kunyah Abu Abdurrahman, boleh, supaya gampang dikenal orang. Tapi umumnya biasanya anak pertama, anak laki biasanya disebutkan menjadi kunyah orang tersebut. Nah, Abu Talib kenapa dinamakan Abu Talib? Nama aslinya siapa tadi? Abdu Manaf. Abdu Manaf. Abdu Manaf bin
Abdul Muttalib. Saya ulangi sekali lagi. Ini bahkan ya, terkadang sebagian teman-teman kita yang faham, orang yang alim di dalam beberapa ilmu, kadang-kadang penyebutan nama ini sering salah nih. Nih, ya, karena memang sebagian orang bodoh amat yang namanya nama lah. Salah-salah dikit juga nggak apa-apa lah. Yang penting tahu hukum, ini hukum haram, ini hukum halal. Itu ngaruh, iya ngaruh. Sebenarnya ini nggak ngaruh-ngaruh banget. Tapi nama orang dipanggil dengan nama yang lain, pusing nggak kira-kira orangnya? Marah nggak orangnya kira-kira? Misalnya saya punya nama saya Ali, dipanggilnya Uli. Ngamuk nggak kira-kira saya? Oh, kok Uli, kan nama saya Ali. Bapak saya namakan saya Ali, kok dipanggil Uli? Ya, ingat di nama Abdul Muttalib, bukan di sini tasydidnya, bukan Abdul Muttalib atau Abdul Muttalib, tapi Abdul Mut. Tasydidnya di mana? Di ta. Abdul Mut. Coba Abdul. Ini bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Abdu Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim, ini udah kita ceritain semua ini ya. Kalau yang belum ngeliat, buka YouTube-nya, ulang dari yang awal-awal. Bahwa kita sudah ceritain, jangan sampai diulang lagi nih. Hashim punya punya bapak namanya Abdu Manaf juga. Jadi Abdu Manaf, nama Abu Thalib ini ngambil dari nama kakeknya Abdu Manaf. Paham? Abdu Manaf ini dipanggilnya Abu Thalib, kenapa? Karena dia punya anak pertama namanya Thalib. Dia punya anak juga namanya siapa? Aqil. Dia punya anak juga namanya siapa? Ja'far. Siapa Ja'far? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya anak juga namanya Ali. Siapa Ali? Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menantu Nabi. Ada juga namanya Fakhitah. Siapa namanya? Fakhitah, yang lebih dikenal dengan nama Ummu Hani. Ummu Hani ini sepupunya Nabi tapi dekat sama Nabi. Ya, bahkan Nabi Muhammad sebelum Mi'raj dikatakan, atau Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sedang berada di rumahnya Ummu Hani, ini sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya anak juga namanya Jumanah. Ini putra-putri siapa? Ini perempuan. Putra-putri Abu Thalib. Ada yang mengatakan namanya Abdu Manaf, dan ini yang paling banyak dijelaskan oleh ulama sejarah, tapi sebagian lagi mengatakan bahwa namanya Imran. Tapi ini sedikit sekali pendapat. Ada lagi yang mengatakan nama Abu Thalib ini Abu Thalib, emang Abu Thalib namanya. Bukan gara-gara dia punya anak Thalib, tapi memang namanya dari kecil Abu Thalib. Namanya dari kecil Abu Thalib, kemudian ketika dia punya anak, dia namakan anaknya sesuai dengan namanya Thalib. Jadi namanya Abu Thalib, anaknya emang Thalib. Paham atau tidak? Ya. Jadi itulah Abdu Manaf atau Abu Thalib. Ya, saya tidak akan ulangi nama Abdu Manaf supaya bisa lebih nyambung ceritanya. Ya sudah, namanya Abu Thalib saja. Namanya Abu Thalib. Karena nanti Abdu Manaf mikirnya ke Abdu Manaf yang kakek. Oke, Abu Thalib yang mengasuh Nabi Muhammad dari usia 8 tahun sampai usia 25, berapa tahun tuh? Kira-kira kalau diasuh sama orang sehari 50.000 kali itu. Kira-kira jasanya Abu Thalib hebat gak kepada Rasulullah SAW? Kok bisa? Kok enggak anak-anak Abdul Muttalib yang lain? Kan Abdul Muttalib punya anak banyak. Siapa yang tahu alasannya? Kenapa Abu Thalib yang dipilih oleh Abdul Muttalib untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW? Kenapa enggak anak-anaknya yang lain? Padahal Abdul Muttalib punya anak berapa? 10 laki-laki, 6 perempuan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa harus Abu Thalib? Kenapa enggak Abu Lahab? Kan Abu Lahab pamannya Nabi kan? Iya. Kenapa enggak Hamzah? Kenapa enggak Abbas? Kenapa enggak Zubair? Kenapa enggak pamannya Nabi Muhammad SAW Al-Harith, Hajil, Utham, Al-Ghaidaq? Banyak pamannya Nabi.
Kenapa harus Abu Talib? Ada yang tahu atau tidak? Angkat tangan. Kenapa? Kenapa? Karena satu ibu, barakallahu fi. Karena satu ibu sama Abdullah ayahnya Nabi. Abdul Muttalib itu punya istri 5. Punya istri berapa? 5. Ada namanya Natilah binti Jinab, ada namanya Fatimah binti Amr, ibni Makhzum, ibn A'id bin Makhzum, Al-Makhzumi. Jadi istri-istrinya Abdul Muttalib banyak, diantaranya Fatimah binti Amr, satu bapak satu ibu ini anaknya Abu Talib sama Abdullah ayahanda Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ada 2, yang satu bapak satu ibu, satu lagi namanya Zubair, satunya lagi namanya Zubair. Ini pamannya Rasulullah SAW, Az-Zubair sama Abu Talib. Ketika mau meninggal, Abdul Muttalib memberikan wasiat antara Abu Talib atau Zubair yang mengasuh Nabi Muhammad. Akhirnya keduanya apa? Diuncang begitu. Nama siapa yang keluar? Ketika keluar ternyata Abu Talib, ya sudah Abu Talib yang mengasuh Nabi Muhammad. Ada riwayat lain Nabi Muhammad sendiri yang memilih, saya mau sama Abu Talib saja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dekat sama istrinya Abu Talib. Nabi Muhammad emang manja sama istrinya Abu Talib, emang dekat. Sayyidina Abu Talib ini punya istri namanya Fatimah. Namanya siapa? Fatimah binti Asad. Nama bapaknya Fatimah ini siapa? Asad. Asad ini putranya Hashim. Jadi Asad sama Abdul Muttalib apa? Adik kah? Asad sama Abdul Muttalib adik kah? Adik kakak. Adik kakak. Asad punya putri Fatimah, Abdul Muttalib punya putra Abu Talib, nikah, lahirlah Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ja'far. Paham atau tidak? Jadi Nabi Muhammad ke Fatimah ini kena, ke Abu Talib kena. Karena ini sepupu siapa? Sepupu bapaknya. Paham atau tidak? Sepupu Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Nabi Muhammad ketika Sayyidatuna Fatimah ini masuk Islam, istrinya Abu Talib ini masuk Islam. Ketika meninggal, Nabi Muhammad yang masuk ke dalam liang lahatnya. Nabi Muhammad sempat tidur dulu. Nabi Muhammad tiduri dulu sebelum Nabi Muhammad tidur di dalam, dan berharap Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa ibundanya Fatimah. Dan Nabi Muhammad menangis ketika Fatimah binti Asad meninggal karena beliau ini ya menggantikan peran ibunda kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Fatimah binti Asad. Beliau ini keturunan Hashim atau bukan? Ini keturunan Hashim atau bukan? Makanya ketika punya anak, ini adalah pertama kali Hashimiyah, orang dari keturunan Bani Hashim yang melahirkan Bani Hashim. Sayyidina Ali adalah dan keluarganya adalah seorang yang dari Bani Hashim, ibu bapak. Jadi gotek banget. Jadi apa? Jadi betul-betul dari keturunan Bani Hashim. Abu Talib. Naam, Abu Talib. Abu Talib dipilih karena apa? Alasan ibunya dari Bani Hashim dan Abu Talib dekat sekali dengan Rasulullah, dan Rasulullah memilih untuk tinggal bersama Abu Talib. Abu Talib adalah saudara satu ibu satu bapak sama Abdullah. Saudara satu bapak satu ibu sama Abdullah ayahanda Nabi. Abdullah ini ayahanda Nabi Muhammad SAW, dan Abu Talib dan Zubair ini ibunya satu namanya Fatimah juga. Fatimah semua nih. Fatimah binti Amr. Fatimah binti Amr bin A'id bin Makhzum bin Yaqdah bin apa nih? Bin apa? Ada yang tahu nggak? Bin Murrah. Fatimah binti Amr bin A'id bin Makhzum bin Yaqdah bin Murrah. Di dalam kabilah Quraisy, keturunan Makhzum ini terkenal dengan jago perang. Jadi bagian askar-askar itu bagian semuanya dari Bani Makhzum rata-rata. Bagi suku Quraisy. Kalau Bani Abdul Manaf itu bagi semua kelompok Arab. Tapi kalau Bani Makhzum ini adalah yang terkenal dengan kehebatannya di dalam peperangan. Siapa namanya? Bani Makhzum ini banyak. Di antaranya istri Nabi namanya Ummu Salamah ya. Ada nggak istri Nabi namanya Ummu Salamah?
Nama aslinya Hindun binti Abu Umayyah Ibnil Mughirah. Mughirah, namanya Mughirah, nama kakeknya Mughirah. Mughirah ini binti Abdullah bin Abdullah afwan bin Amr bin Umar bin Makhzum. Bin Makhzum bin Yaqdhah bin Murrah. Berarti Ummu Salamah ini dari Bani Makhzum. Ada lagi orang yang terkenal di Arab pada masa itu namanya Al-Walid. Al-Walid ibnil Mughirah. Al-Walid ibnil Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqdhah bin Murrah. Siapa ini Al-Walid ibnil Mughirah? Ini adalah ketua Quraisy pada masa itu yang ditakuti oleh semua orang Quraisy dan sangat memusuhi Nabi. Tahu Al-Walid ibnil Mughirah? Ini orang yang dianggap oleh orang Quraisy adalah pemimpin, tapi ia sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dia punya anak namanya Khalid ibnil Walid. Ya, anaknya tapi beriman. Pertama-tama ketika bapaknya masih ada, dia nggak beriman. Dia jadi musuhnya Nabi Muhammad SAW. Setelah bapaknya meninggal di peperangan Badar, bapaknya meninggal, kemudian dia mulai marah. Akhirnya dia memusuhi Rasulullah di beberapa peperangan. Tahun ke-8 beliau baru dapat hidayah dari Allah, akhirnya masuk Islam. Ada lagi dari keturunan Mughirah ini. Siapa namanya? Namanya Hisham. Jadi Al-Mughirah punya anak Abu Umayyah, punya anak siapa? Ummu Salamah, punya anak Al-Walid, punya anak siapa? Khalid ibnil, punya anak Mughirah juga punya anak namanya Hisham. Hisham ini punya anak namanya Amr. Amr ibni Hisham atau yang dikenal dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini dari Bani Makhzum. Makanya terkenal dengan keberaniannya. Siapa namanya? Amr bin Hisham. Amr sama Khalid bin Walid, Abu Jahal sama Khalid bin Walid sama Ummu Salamah ini sepupuan semuanya. Abu Jahal, Khalid bin Walid ini sepupu. Tapi Abu Jahal umurnya lebih senior dibanding Khalid bin Walid. Khalid bin Walid masih muda, tapi Abu Jahal lebih tua, ya. Hampir seumuran sama bapaknya. Khalid bin Walid. Kemudian Hisham ini punya anak, di antaranya selain Amr ada namanya Hantamah. Siapa namanya? Hantamah ini anaknya siapa? Anaknya Hisham. Berarti keponakannya Al-Walid. Siapa namanya? Hantamah. Ini perempuan Hantamah. Tapi berani. Terus nikah sama laki-laki namanya Al-Khattab. Al-Khattab. Lahirlah keponakan Abu Jahal yang bernama Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab ini keponakannya Abu Jahal. Makanya Abu Jahal kesel, gua udah didik dari kecil loh. Tahu-tahunya yang bunuh Abu Jahal. Abu Jahal marah ketika tahu Umar bin Khattab, anak saudara perempuannya yang bernama Hantam. Makanya Abu Jahal pernah mengatakan sammin kalbak ya'kulk. Ada yang mengatakan ini kata-katanya Abu Lahab. Gemukkan anjingmu, kalau sudah gemuk anjingnya kamu yang digigit. Marah sekali dia sama Umar bin Khattab. Dan tadi dari semenjak awal Sayyidina Umar bin Khattab dididik oleh Abu Jahal, tapi ternyata apa yang terjadi? Abu Jahal dimusuhi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan Sayyidina Umar ketika hijrah mengatakan kepada Abu Jahal dan Al-Walid bin Mughirah dan rombongannya yang ada di Darun Nadwah, bang, engkong, semuanya nih yang ada di Darun Nadwah, besok saya hijrah. Siapa di antara kalian yang mau istrinya menjadi janda atau anaknya menjadi yatim, silahkan hadang saya. Di saat semua atau sebagian besar sahabat itu hijrahnya ngumpet-ngumpet semua, Sayyidina Umar malah datang ke kandang musuh ini dan mengatakan, siapa di antara kalian yang mau istrinya menjadi janda atau anaknya menjadi yatim, silahkan hadang saya, temui saya, sesungguhnya besok saya akan hijrah. Siapa Sayyidina Umar? Keponakan Abu Jahal. Kalau dari makomnya, beliau ini keponakan Khalid ibn Walid, tapi lebih senior dibanding Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid ini anak kakek-kakek yang masih udah tua nikah lagi gitu. Karena dia menikah dengan
seorang wanita, udah tua, nikah sama wanita namanya Lubabah As-Sughra. Ini Walid punya istri siapa namanya? Lubabah As-Sughra. Dulu saya pernah ceritakan. Saya ceritain aja dah. Mau ingat nggak apa-apa. Ya, yang penting tahu nyambungnya. Walaupun hari ini doang, besok lupa lagi. Ya. Ya, ada seorang wanita namanya Hindun binti Auf. Hindun binti Auf. Siapa Hindun binti Auf? Ini wanita yang paling berkah kata Nabi. Kenapa? Satu, dia nikah sama laki-laki namanya Khuzaimah. Siapa nama suaminya? Nikah dengan laki-laki namanya Khuzaimah. Punya anak namanya Zainab binti Khuzaimah. Siapa Zainab binti Khuzaimah? Istri Nabi Muhammad SAW. Berarti Hindun ini apanya Nabi? Mertuanya Nabi. Khuzaimah suaminya ini meninggal. Nikah lagi nih Hindun nih sama seorang laki-laki namanya Al-Harith. Siapa namanya? Al-Harith. Al-Harith punya anak, di antaranya ya Maimunah bintil Harith. Siapa Maimunah bintil Harith? Wanita yang terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kalau Zainab ini cuma 3 bulan sama Nabi Muhammad terus meninggal. Meninggal Zainab. Ya, jadi bukan Zainab binti Jahash, bukan Zainab binti Khuzaimah, 3 bulan meninggal. Maimunah bintil Harith ini siapa? Istrinya Nabi Muhammad SAW. Berarti Hindun apanya Nabi? Mertua dua kali. Paham? Kemudian, ikhwani, Al-Harith ini juga punya anak ya. Namanya Lubabah. Lubabah As-Sughra, Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra ini menikah dengan Al-Abbas pamannya Nabi. Al-Abbas ini siapa? Pamannya Nabi. Berarti Abdullah bin Abbas ya, itu cucunya Hindun binti Auf. Berarti Al-Abbas ini apanya Hindun? Menantu Hindun binti Auf. Al-Harith juga punya anak namanya Lubabah As-Sughra. Berarti kalau As-Sughra lebih ke kecil. Nah, ini Lubabah As-Sughra nikah sama aki-aki tadi namanya Al-Walid ibn Mughirah, musuhnya Nabi, punya anak baru Khalid ibn Walid. Paham? Makanya Sayyidina Khalid ketika masuk Islam, yang pertama kali didatangi rumah siapa? Rumah istri Nabi, ada orang dalam dia. Ada orang dah. Siapa Maimunah? Istrinya Nabi. Istrinya Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Khalid, mahram beliau ini Maimunah. Makanya datangnya ke rumah bibinya. Dan bibinya adalah istri Nabi Muhammad SAW. Akhirnya meninggal lagi Al-Harith ini. Nikah lagi nih Hindun binti Auf sama seorang laki-laki namanya Umais. Siapa namanya? Umais. Ini perempuan yang sudah meninggal, suaminya nikah lagi. Ya, ini cewek banyak nikahnya, keren. Umais punya anak namanya Arwa. Nikah sama Umais punya anak namanya Arwa. Nikah sama Sayyidina Hamzah. Diborong semua jadi menantunya Hindun binti Auf. Sayyidina Hamzah menantunya Hindun binti Auf. Punya anak lagi namanya Asma. Ini Asma binti Umais. Ini sahabat wanita terkenal. Jadi kalau antum baca sejarah Nabi, banyak sekali nama Asma binti Umais. Ini adalah sahabat wanita yang nikah dengan Ja'far. Sayyidina Ja'far tahu? Anaknya Abu Talib tadi. Istrinya siapa namanya? Asma binti Umais. Ibunya siapa namanya? Hindun. Berarti Hindun ini mertuanya Sayyiduna Ja'far. Sayyidina Ja'far meninggal tapi tahun 8. Tahun 8 meninggal. Akhirnya Asma ini kayaknya ngewarisin ibunya. Suaminya Ja'far meninggal. Akhirnya Asma ini dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berarti ini mertuanya Sayyiduna Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar meninggal. Asma ini nikah lagi sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali
Berarti beliau juga mertuanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib diborong semua beneran sama beliau. Makanya dari pernikahan Asma dan Abu Bakar ini ada rahasia nih yang jarang sekali dipahami sebagian orang. Asma binti Umais menikah dengan Sayyidina Abu Bakar kan? Ada kan? Sempat nikah sama Sayyidina Abu Bakar. Punya anak namanya Muhammad. Muhammad bin Abi Bakar. Pernah dengar sejarah Muhammad bin Abu Bakar? Beliau ini yang melawan Sayyidina Utsman ketika itu. Beliau ini juga ya di posisi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kan pernah ada cekcok antara Siti Aisyah sama Sayyidina Ali. Pernah dengar nggak? Ya, nanti kapan-kapan saya ceritain. Ini kedua-duanya yang satu benar dapat pahala dua, yang satu salah dapat pahala satu. Karena mereka adalah orang ijtihad. Jadi bukan yang ini salah, yang ini salah enggak. Yang ini yang benar, yang ini yang lebih benar. Begitu. Kalau tentang sahabat, cara ngomongnya begitu. Harus kita hati-hati. Yang satu benar, yang satu lebih benar. Yang benar dapat pahala satu, yang lebih benar dapat pahala dua. Kata Nabi Muhammad, "Man ijtahada fa asaba falahu ajran, wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Orang yang ijtihad, tapi memang pantas untuk berijtihad. Kalau dia benar dapat pahala dua, kalau dia salah dapat pahala satu. Nah, Muhammad bin Abu Bakar ini anaknya Asma binti Umais, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Ketika cekcok antara Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Aisyah, antum tahu atau tidak? Sayyidatuna Aisyah memimpin peperangannya langsung atau kejadian itu langsung. Sayyidina Ali yang memimpin peperangannya siapa? Muhammad bin Abu Bakar. Berarti yang satu kubu Muhammad bin Abu Bakar, satu kubu Aisyah binti Abu Bakar. Jadi kedua-duanya anak Abu Bakar. Ada orang yang bertanya-tanya, Habib, ini saya nggak paham di dalam sejarah ini. Kok bisa adik kakak berantem? Muhammad kok lebih membela Sayyidina Ali dibanding kakaknya sendiri Siti Aisyah? Karena lain ibu. Ya, ini ibu sih nggak masalah, tetap nasabnya sama. Bukan. Karena apa? Tahu atau tidak? Karena ketika Asma ini menikah dengan Sayyidina Abu Bakar, punya anak Muhammad, kemudian Sayyidina Abu Bakar meninggal, berarti Muhammad ini tinggalnya sama siapa? Sama Asma, sama ibunya. Asma ini janda punya anak, Sayyidina Ali menikah dengan Asma, akhirnya anak-anaknya Asma yang ngasuh siapa? Sayyidina Ali. Berarti Muhammad anak tirinya siapa? Sayyidina Ali. Berarti dari kecil tinggalnya sama siapa? Sama Sayyidina Ali. Kok tiba-tiba membela orang lain? Orang tinggalnya makan, minum, diasuh, dididik, semuanya sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi masuk akal atau tidak ketika itu Sayyidina Muhammad lebih membela Sayyidina Ali dibanding Sayyidatuna Aisyah? Iya, karena memang tinggalnya sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan anak tirinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan manfaat malam ini apa yang kita sampaikan dan insyaallah diingat, dan yang paling terpenting adalah manfaat, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan insyaallah bisa menuntun kita kepada kebaikan, dan insyaallah kita berusaha untuk mengenal orang-orang hebat ini. Harapannya cuma satu, nanti di hari kiamat di saat kita susah mereka juga mau kenal sama kita. Kan mereka orang baik, kalau kita sih orang biasa aja. Mereka orang baik. Ya, kalau Nabi Muhammad ini ada orang jahat sama beliau, dibalas dengan kebaikan. Apalagi kalau orang baik. Seakan-akan saya berharap Nabi Muhammad katakan apa? Ini orang sama keluarga saya, yang ini aja dia kenal, sama yang ini aja dia kenal, si fulan, semua keluarga saya dia kenal. Ya udah, saya bakalan kenal sama dia, sama keluarga dia, semua orang yang berurusan. Nabi Muhammad paling baik, ya. Dan insya Allah itu saja harapan kita semua, mengenal Nabi, keluarga Nabi, orang yang dekat dengan Nabi. Insya Allah di saat kita susah, kita dikenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga kita, sahabat kita, orang-orang yang kita cintai, insyaallah dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Silakan, ada 10 menit, silakan. Yang mau bertanya. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibana. Saya ingin bertanya, bagaimana sih agar otak kita itu mudah untuk selalu mengingat nama-nama yang mulia, nama-nama seperti para sahabat Nabi? Apakah betul dengan kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa
membuat kita lupa akan kebaikan itu Ibana. Terima kasih. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dibiasakan. Ya. Seseorang kalau sudah rumit dari awal akan rumit selama-lamanya. Jadi kalau misalnya baca sejarah itu, baca dari semenjak Nabi baru lahir sampai seterusnya. Bukan yang dibaca peperangan Uhud, kemudian pindah ke peperangan Badar, kemudian baca tentang Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, kemudian akhirnya apa? Rumit. Sama kayak kita nonton episode 33 kita tonton, besoknya kita nonton yang episode 21. Kira-kira nyambung nggak ceritanya? Nggak nyambung. Akhirnya otak kita nggak nyambung. Ya udahlah, yang penting nonton aja terusin. Akhirnya pura-pura tahu, ngebayangin seakan-akan itu seperti ini, padahal nggak seperti itu. Jadi cara yang pertama adalah kenalilah dari awal. Berusaha untuk menghafalkan nasab Nabi Muhammad dulu. Yang pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu saja kita hafalkan. Oh, ini nasab Nabi. Nah, dari sini nanti ada keluar. Kalau kita menghayati kisah tersebut dan pengen tahu betul-betul, maka insya Allah bisa. Bisa, tapi sedikit-dikit. Ya jangan, wah saya pengen tuh kayak Habib itu tuh, kok dia bisa begini. Ya belajarnya lama. Lama. Nggak ada orang yang tiba-tiba, wah saya udah rutin nih 1 tahun nih pengajian Habib, kok belum hafal-hafal. Iya. Mondoknya 17 tahun. Itu juga kadang-kadang masih lupa saya. Itu mondok bukan sebulan sekali belajarnya, tiap hari saya belajar. Ya, liburnya paling hari Jumat. Itu juga di pondok, liburnya juga belajar terus. Ya, jadi nggak ada yang langsung instan gitu, langsung kok saya nggak hafal-hafal, nyerah, nggak, jangan begitu. Ya, jangan. Berusaha untuk menghafalkan nasab Nabi dulu. Terusnya kemudian oh kok lupa ya? Ya lupa, wajar, manusia. Walaqad nasita wan nisyanu mughtafaru fa inna awwala nasin awwalun nasi. Kamu lupa itu wajar. Karena yang pertama kali lupa adalah pertama kali makhluk yang Allah ciptakan. Disuruh jangan makan buah khuldi, dimakan. Ya, yang pertama kali lupa siapa? Pertama kali manusia. Makanya manusia itu namanya nas. Bahasa Arabnya apa? An-nas. Apa an-nas? Kalau bahasa Arab, nasiya yansa itu artinya pelupa. Manusia itu artinya pelupa. Jadi bukan sesuatu yang wah saya lupa ya. Siapa aja bisa lupa. Saya ngajar mungkin terkadang saya ngelihatnya udah benar, tahu-tahu ya Allah lupa, ini ada yang kurang. Oh, ini ada yang salah ya. Wajar. Ya. Jadi yang pertama apa? Yang pertama fokus dan jangan menyerah. Hafalkan, jadikan kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, insya Allah bisa. Yang kedua, ya jaga itu tadi dari maksiat. Kata Imam Syafi'i, saya bertanya kepada Waki', kenapa hafalan saya susah? Katanya sesungguhnya ilmu itu cahaya dan cahaya tidak akan didapati oleh orang yang bermaksiat. Ya, tapi kalau misalnya jaga-jaga daripada hal-hal maksiat, tapi nggak hafal-hafal, ya nggak hafal, orang nggak dihafalin. Ya, jadi terkadang orang wah pengen yang penting sifat saya jaga supaya semuanya masuk. Ya nggak dimasukin, apa yang mau masuk. Ya, jadi jaga daripada maksiat, juga berusaha untuk bisa dan jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena sesungguhnya menghafal belajar perlu kepada waktu yang lama. Perlu kepada waktu yang lama. Paham? Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, mengulang cerita yang Habib tadi sampaikan bahwa Nabi sebelum jadi Nabi itu pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, bahkan Fatal. sampai Nabi ya fatal. Saya katakan fatal. Fatal ya? Saya katakan fatal. Bukan, maksudnya sampai meninggal berarti kan fatal Habib ya, dipukul, tonjok, jatuh sampai meninggal. Tapi berarti beliau tidak ada niat untuk melakukan kejahatan. baik. Nah, adakah hukuman Nabi di masa hidupnya setelah dia jadi Nabi, dosa yang masa dia sebelum jadi Nabi? Yang kedua, kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman sebelum hijrah kita pernah melakukan dosa, dan saat ini setelah hijrah kita ada teguran-teguran itu dan mengingatkan kita kepada dosa yang lalu. Apakah itu terjadi pada Nabi apa hanya kepada manusia seperti biasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Nabi melakukan sesuatu, akan tetapi ya sebenarnya itu adalah sesuatu dari kecil. Nabi-nabi itu dijaga sama Allah. Semua nabi sebenarnya dijaga sama Allah. Akan tetapi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Saya katakan seperti itu. Ya,
kebaikan orang yang dekat kepada kebaikan orang yang baik itu dianggap kejahatan bagi orang yang sudah dekat sama Allah. Maksudnya apa? Orang yang baik, misalnya salah seorang di antara kita baik membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Kebaikan atau bukan itu? Bagi orang yang sudah dekat kepada Allah itu keburukan. Kok saya cuma istighfar? Kalau kita kan bilang, oh alhamdulillah saya istighfar. Tapi mereka, kok saya istighfar doang? Paham atau tidak? Ini jadi ada satu kaidah, kebaikan orang yang baik itu adalah keburukan orang yang sudah dekat kepada Allah. Paham atau tidak? Jadi cara berpikirnya kita, alhamdulillah saya bertasbih kepada Allah. Tapi kalau orang yang sudah dekat kepada Allah, innalillah, kok saya cuma bertasbih kepada Allah. Paham? Ya. Itu namanya hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Saya katakan kesalahan, tapi saya tidak katakan fatal. Ya. Kesalahan yang dilakukan oleh mereka bisa jadi kebaikan yang kita lakukan. Nabi Musa menyelamatkan dirinya daripada orang lain sehingga membela diri dengan menonjok, memukul dan tidak ada niat untuk melukai. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala sudah catatkan bahwa kejadian itu berujung kepada kematian orang tersebut sehingga hikmahnya Nabi Musa berlari dari tempat tersebut kemudian dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menghancurkan berhala-berhala. Kemudian ya, alat yang digunakan untuk menghancurkan tersebut diletakkan di kepala berhala yang paling besar. Nabi Ibrahim nampak seperti orang yang bohong. Tapi ya, kalau kita udah beranggapan, wah saya pahlawan nih. Tapi bagi beliau itu kesalahan karena beliau sempat berbohong. Beliau katakan yang menghancurkan coba tanya sama, padahal beliau cuma coba tanya sama berhala yang paling besar. Seakan-akan orang yang dengar itu ngira bahwa patung besar yang menghancurkan. Sementara patung nggak bisa menghancurkan sesuatu. Jadi, ya, apa yang mereka lakukan ada hikmahnya Allah sudah tuliskan. Kemudian itu kesalahan atau bukan? Kesalahan bagi kita memandangnya nampak itu kesalahan. Bagi mereka memandang itu adalah kesalahan. Bagi kita itu sebenarnya dakwah. Sebenarnya kalau kita sih nganggapnya itu dakwah. Tapi bagi mereka itu adalah kesalahan. Nah, apakah ada penyesalan? Iya, ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Hurairah. Beliau katakan nanti di hari kiamat semua orang berkumpul kepada semua manusia mendatangi nabi-nabi. Mereka mendatangi Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam katakan, saya tidak dapat menolong. Saya menyesal. Allah perintahkan saya untuk tidak makan buah khuldi, saya makan. Artinya apa? Ada penyesalan atau tidak? Kemudian mereka datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga mengatakan, kata Nabi Musa, "Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah." Sesungguhnya Allah sekarang sedang murka kepada siapapun, tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak murka. Pergi kepada orang, idhabu ila ghairi, pergi kepada orang selain saya karena saya pernah memukul seorang kemudian terjatuhlah dia. Nabi Ibrahim juga begitu, saya pernah mengatakan bahwa sesungguhnya berhala yang besar, kemudian datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga, saya punya kesalahan, orang-orang menganggap saya adalah Tuhan. Kemudian idhabu ila Muhammad, pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan Abu Hurairah dalam Sahih. Pergilah kepada Abu Hurairah. Kepada siapa? Kepada Muhammad. Akhirnya semua datang kepada Nabi Muhammad meminta syafaat untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan syafaat, atau hadisnya hasan. Bisa dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin di akhir-akhir beliau menceritakan hadis ini diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semuanya mendatangi Nabi dan mengatakan, "Tolong isfa' ila Rabbi, mintakan syafaat kepada Rabbi." Kemudian Nabi Muhammad datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi akhir zaman, Nabi yang datang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Irfa' ra'sak." Angkat kepalamu wahai Muhammad, "Sal tu'ta." Mintalah kamu pasti akan diberikan. Isfa'atu syafa'. Mintalah syafaat kepada siapapun yang kau inginkan, aku akan berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir hari kita nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Makanya kita doa, wa atihil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyah. Setiap salat, setiap muslim mendoakan Nabi untuk mendapatkan syafaat yang besar. Wa atihil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyah. Sungguh aneh ketika kita adalah orang yang sangat mengharapkan Nabi, nanti di akhir zaman kita enggak kenal sama Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita berjuang, berharap kepada Allah semoga dakwah kita
menyebar di mana-mana dan didengar, dan kita insya Allah bersama-sama mengenalkan kepada orang lain siapa itu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sosok yang kalau dikenal pasti orang bakalan cinta, siapapun itu. Kalau kita ceritakan tentang Nabi Muhammad, orang kalau sudah kenal pasti bakalan cinta. Kata Sayyidina Ali, man khalatahu, kata Sayyidina Ali, man ra'ahu badihatan habah. Orang kalau ketemu sama Nabi sekali baru ngelihat atau ngedengar, dia bakalan takut, wibawa. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Kalau sudah duduk sama Nabi Muhammad, kenal mendalam, sudah pasti cinta mati sama Nabi Muhammad. Sebagian orang itu nggak tahu Nabi Muhammad sehingga apa? Mengira Nabi Muhammad begini, begitu, begini, nikah, Nabi Muhammad ini segala macam, Nabi Muhammad perang, Nabi Muhammad. Kalau kita ceritakan tentang Nabi Muhammad, tentang apa saja, kita kasih tahu, pasti kalian bakalan cinta. Ayo deh, yang benci sama Nabi Muhammad, gara-gara Nabi Muhammad menikah, ayo ngobrol sama saya. Saya bakalan ceritain apa penyebab, asal usulnya. Kalau dikatakan Nabi Muhammad perang lah ini, ayo kita ngobrol santai. Kita bakalan kasih tahu kenapa kok Nabi Muhammad perang. Kenapa? Kalau sudah tahu Nabi Muhammad pasti cinta. Itu saja kata saya. Kata saya akan mengatakan kepada siapapun orang yang kalau sudah kenal sama Nabi Muhammad pasti cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.